Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kamus kosakata untuk pertemuan ketujuh atau pertemuan yang terakhir. Nah, di sini saya akan menggunakan LaTeX. Nah, untuk kamus kosakata yang pertama itu ada Fast Fourier Transform, atau sering disingkat dengan FFT, merupakan metode perhitungan matematis yang digunakan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang berbasis frekuensi. Fast Fourier Transform membagi sinyal menjadi frekuensi yang berbeda dalam satu fungsi eksponensial kompleks. FFT adalah sebuah algoritma untuk komputasi discrete fast Fourier transform cepat dan lebih efisien. Nah, di sini terdapat persamaannya untuk FFT ini. Dan ini juga. Nah, yang selanjutnya ada active filter. Active filter adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen elektronik aktif. Kelebihan dari rangkaian filter aktif ini adalah ukurannya yang lebih kecil, ringan, lebih murah, dan lebih fleksibel dalam perancangannya. Sedangkan kerugiannya adalah pada rangkaian komponen akan dihasilkan panas yang berlebihan atau noise thermal, dan terdapat pembatasan frekuensi dari komponen yang digunakan, sehingga pengaplikasian untuk frekuensi tinggi sangat terbatas. Nah, dapat kita lihat dari gambar rangkaian active filter ini. Nah, untuk selanjutnya adalah passive filter. Passive filter adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen elektronik pasif saja. Komponen pasif diantaranya adalah induktor, kapasitor, dan resistor. Untuk membuat filter, seringkali dihindari penggunaan induktor, terutama karena ukurannya yang besar, sehingga umumnya passive filter hanya memanfaatkan komponen resistor dan kapasitor saja. Kelebihan dari rangkaian filter pasif ini adalah tidak begitu banyak noise atau gangguan sinyal yang tidak diinginkan. Nah, dapat kita lihat dari rangkaian passive filter ini. Ini cukup berbeda ya dengan yang active filter. Nah, untuk kosakata selanjutnya ada transformasi Z. Transformasi Z adalah salah satu alat bantu pada analisis sistem LTI, linear time invariant, yang akan saya jelaskan di kosakata selanjutnya. Nah, pada transformasi Z merupakan satu teknik untuk menggambarkan dan memanipulasi deretan seperti transformasi Laplace dan sinyal waktu kontinu. Transformasi Z adalah suatu deret tak hingga, sehingga mungkin saja divergen untuk beberapa nilai Z. Oleh karena itu, transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari transformasi Z. Di sini juga terdapat persamaannya. Kemudian ada LTI atau Linear Time Invariant. Dalam analisis sistem, antara lain pada bidang studi, sistem linear time atau invariant adalah sistem yang menghasilkan sinyal keluaran dari setiap sinyal masukan yang sesuai pada kendala linearitas dan waktu invarian. Sistem LTI juga dapat dicirikan dalam domain frekuensi oleh fungsi transfer sistem, yang merupakan transformasi Laplace dari respon impuls sistem. Nah, untuk teori sistem LTI sangat pintar dalam menggambarkan banyak sistem penting. Sebagian besar, sistem LTI dianggap mudah untuk dianalisis, setidaknya dibandingkan dengan kasus yang bervariasi waktu dan atau non-linear. Nih, dapat dilihat diagram blok dari sistem LTI. Oke, baiklah. Sekian dari presentasi saya untuk pertemuan minggu ke-7 ini. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.